Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mohon izin Dewan Juri, Panitia, dan rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Eva Siadiski Moridia bersama rekan saya Siva Nur Hasana. Kami dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Dalam kesempatan debat kita kali ini, kami sebagai kubu positif, yaitu Opening Government, yang akan mendukung mosi pada debat kali ini. Baik, mosi debat pada kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. Sekali lagi, mosi debat kita kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. Kami, selaku kubu positif, yaitu Opening Government, mengusungkan parameter yaitu dampak pembatasan kegiatan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sekali lagi, pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Baik, seperti yang sudah kita ketahui, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini atau PPKM merupakan suatu upaya yang dicetuskan oleh pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk pengendalian penyebaran virus corona yang hingga saat ini kasus penularannya masih tergolong tinggi. Di mana aturan yang berlaku dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini diantaranya, yang pertama, tempat kerja menerapkan 75% bekerja dari rumah atau work from home. Yang kedua, belajar mengajar dilakukan secara daring atau jarak jauh. Yang ketiga, sektor esensial beroperasi 100% dengan protokol kesehatan. Yang keempat, konstruksi beroperasi 100% dengan protokol kesehatan. Selanjutnya, yang kelima, pusat pembelanjaan maksimal beroperasi sampai dengan pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam. Selanjutnya, yang keenam, restoran maksimal melayani makan atau minum di tempat atau dine-in hingga pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam. Sedangkan layanan dibawa pulang atau take away itu sampai 24 jam. Selanjutnya yang ketujuh, tempat ibadah beroperasi dengan kapasitas 50%. Selanjutnya, ke-8, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Selanjutnya nomor 9, transportasi umum beroperasi dengan pembatasan kapasitas dan protokol kesehatan maksimal dengan pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam. Baik, dari hal di atas, kami sangat mendukung mosi yang mengatakan bahwa lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif dari berlakunya pembatasan kegiatan masyarakat ini. Karena yang jarang kita ketahui bahwasannya ternyata pembatasan interaksi sosial atau pembatasan kegiatan masyarakat ini pada kalangan masyarakat membawa dampak negatif yang sangat serius. Salah satunya dalam aspek sosial dan kesehatan. Dalam jangka waktu tertentu, isolasi sosial dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit jantung, depresi, demensia, dan bahkan kematian. Sebuah data dari literatur ilmiah tahun 2015 oleh Juliane Holt-Lunstad, yaitu seorang psikolog penelitian dari Universitas Brigham Young dan rekan menetapkan bahwa isolasi sosial kronis meningkatkan risiko kematian sebesar 29%. Karena berdasarkan studi laboratorium oleh Holt-Lunstad dan lainnya menemukan bahwa kehadiran teman dapat mengurangi respons kardiovaskular seseorang terhadap tugas yang membuat stres. Selain itu, keadaan bagi mereka yang sudah terisolasi dan kesepian akan menjadi titik pemicu bagi seorang untuk sekarang memiliki kebiasaan kurang berhubungan. Ada juga hal lain yang merupakan fakta dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden. Beliau mengatakan bahwa dari 7 provinsi, terlihat masih ada peningkatan di 5 provinsi. Seperti itu, tutur beliau. Masih banyak kabupaten atau kota yang berisiko tinggi menularkan COVID-19. Apakah itu dampak positif dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat? Tentu saja bukan.
Selain yang sudah saya jelaskan di atas, tentunya masih banyak lagi dampak negatif dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan tentunya kesehatan. Maka dari itu, kami tegaskan kembali bahwa kami sangat mendukung mosi yang menjelaskan lebih banyak dampak negatif dibanding dampak positif dari pembatasan kegiatan masyarakat ini. Baik, sekian dari saya sebagai kubu positif yaitu opening government. Terima kasih. Mohon izin Dewan Juri, Panitia dan juga rekan-rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Siva Nur Hasanah dari Kubu Positif, yaitu sebagai opening government. Saya tegaskan kembali bahwasanya kami mendukung penuh mosi debat pada kesempatan kali ini, dan kami sangat menentang apa yang sudah Kubu Lawan paparkan. Karena pada kenyataannya, yang terjadi di kalangan masyarakat, dominan yang kami rasakan adalah dampak negatif daripada dampak positifnya, baik dari bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Salah satunya yang sudah rekan saya jelaskan, bahwasanya kegiatan isolasi sosial 29% meningkatkan risiko kematian. Selain itu, ada banyak dampak negatif lainnya yang akan saya paparkan di sini. Pertama, kubu negatif memaparkan bahwa PKM mampu membatasi kontak individu sehingga mempersempit penyebaran COVID-19. Dalam pernyataan ini, saya tidak setuju karena membatasi kontak individu dapat berbahaya terhadap peningkatan perlakuan sosial, tumbuhnya personalitas, individualisme, dan hilangnya kebersamaan. Membatasi kontak individu ini membawa pesan psikologis yang kuat, yaitu rasa takut kepada orang lain bersamaan dengan gagasan bahwa orang lain adalah pembawa potensi kuman mematikan dan penyakit mengancam jiwa yang lainnya. Sehingga bukannya mempersempit penyebaran COVID, malah sebaliknya. Ini terjadi karena tingkat kontaminasi yang mengkhawatirkan dan kematian akibat virus berkontribusi pada peningkatan kepanikan dan bahkan paranoia di antara banyak orang. Dan faktanya, PKM ini tidak menurunkan angka kematian. Sesuai dengan info dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwasanya pada tanggal 9 Februari 2021, tepat pada saat diberlakukannya PPKM Jawa Bali, penambahan kasus COVID di Indonesia mencapai 8.700 jiwa, dengan total kasus 1,2 juta jiwa, sembuh 1 juta jiwa, dan meninggal 32.656 jiwa. Yang sampai saat ini semakin bertambah dengan total kasus 1.210.703 jiwa, sembuh 1.016.036 jiwa, dan meninggal 32.936 jiwa. Terhitung dari tanggal 9 Februari sampai dengan 14 Februari, jumlah orang yang meninggal mencapai 280 jiwa. Maka dari itu, kami sangat setuju bahwa PPKM ini lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. Kemudian, pernyataan yang dipaparkan oleh kubu negatif bahwa PPKM ini meringankan beban pemerintah dalam tracing ketika terjadi kasus positif karena gerak dan mobilisasi masyarakat dibatasi. Menyinggung dari aturan PPKM yang telah dibuat, yang perlu kita laksanakan adalah mengedukasi masyarakat, bukannya membatasi ruang geraknya. Karena meskipun dibatasi sedemikian rupa, kebanyakan dari masyarakat tidak akan melaksanakan, mengingat kondisi dari masyarakat, terutama dari sektor usaha kecil seperti pedagang kaki lima ataupun para wisata lainnya, yang akan sangat berpengaruh dan menimbulkan masalah baru. Karena terbukti dari 7 provinsi yang menerapkan aturan PPKM, hanya 2 provinsi yang berhasil menurunkan angka kematian. Kemudian selanjutnya, kubu negatif menyebutkan bahwa PPKM ini menjadi win-win solution bagi masyarakat dan pelaku usaha dibandingkan dengan melakukan upaya lockdown. Kami jelas-jelas tidak setuju dari pernyataan ini karena pada kenyataannya PPKM ini berdampak negatif terhadap perekonomian dan juga wirausahawan. Pengurangan jam kerja, aturan WFH maupun WFO yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa memaksimalkan kerjanya karena ada sebagian kecil dari kalangan masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Bahkan Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo pun memberikan tanggapan bahwa PPKM ini tidak efektif mengingat masih kurangnya persiapan dan banyaknya dampak negatif yang masih dirasakan. Sehingga sudah sangat jelas bahwa kami Dewan ini menyatakan setuju terhadap mosi bahwa PPKM lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif. Nah, terakhir, kubu negatif menjelaskan bahwa PPKM ini lebih banyak memberikan waktu bersama keluarga karena peraturan WFH 75% dan WFO 25%. Baik, terkait dengan salah satu aturan PPKM yang sudah dipaparkan oleh rekan saya, bahwa terdapat penerapan WFH sebanyak 75% dan WFO 25%, ditinjau dari segi psikologis dan juga kesehatan, aturan tersebut memberikan dampak negatif dikarenakan jarak sosial mencegah infeksi, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan lainnya. Karena apa? Pertama, interaksi fisik adalah
adalah bagian terpenting dari pengalaman sosial manusia yang sangat penting untuk perkembangan sosial kaum muda. Dengan menutup sekolah, pandemi menghalangi banyak anak dan juga remaja untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ini memengaruhi kemampuan mereka untuk membuat koneksi berkualitas. Mereka tidak dapat mengembangkan skill mereka tidak dapat bersosialisasi dengan yang lainnya, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pribadi mereka. Memang pemuda berkembang secara sosial melalui melalui koneksi dan juga pemenuhan hubungan, yang juga merupakan bagian integral dari pembelajaran mereka. Isolasi jangka panjang ini membuat kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi dan pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan mental. Membahas hasil penelitian tentang motivasi remaja untuk mempraktikkan social distancing, Ostershoff dan juga Wilson dan Shaw tahun 2020 menyatakan bahwa remaja yang melakukan social distancing untuk menghindari social judgment melaporkan lebih banyak gejala kecemasan, dan mereka yang melakukan social distancing karena rekomendasi dari teman mereka dilaporkan gejala depresi yang lebih besar, yang mungkin mencerminkan perbedaan gejala remaja dan kepekaan terhadap penilaian sosial atau penolakan teman. Kemudian selanjutnya, penggunaan sosial media karena lebih banyak waktu di rumah yang melebihi batas wajar, ini juga berdampak negatif karena media sosial tidak hanya mengisolasi dan tetapi juga mampu menyebarkan informasi yang salah. Media sosial sering dianggap merusak kesehatan mental dengan mempromosikan perasaan cemas yang negatif, harga diri yang rendah, dan juga banyak lagi. Maka dari itu, saya tegaskan kembali bahwasannya kami sangat mendukung mosi yang menyatakan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.